Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi karena tadi jaringan agak sedikit bermasalah. Maka dari itu tadi untuk live yang awal itu dimatikan. Nah, tentunya tidak intinya saya tentunya akan menanyakan kabar kalian. Jadi bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan hari ini kalian diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalani tentunya rutinitas hari ini. Nah, saya lihat di sini yang hadir. Tadi di awal lumayan banyak yang gabung, tapi tentunya saya lihat di sini yang hadir ada Andi Mufidah, ada Andi Nurfaisa, Humaira, Amira, Hafifah, Aisyah, Ibnu, Anissa, Muhammad Tauhid, Ilvia, Nur Fatimah, Fauzan, Muhammad Riyadi, Siti Asma, Pratiwi, Rafika, Andi Muhammad Akbar, Ummu, Silda, Safana, Saki, Reza, Pahlevi, Rani Bros baru gabung sama Rifatul. Nah, terima kasih Nana yang sempat ikut dari live streaming ini. Tentunya saya bersyukur sekali dengan antusias kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, walaupun memang kita agak sedikit terlambat. Jadi hari ini tentunya kita akan lanjut di materi yang minggu lalu. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu dengan doa terbaik yang kalian bisa sampaikan hari ini. Oke, silakan doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini tentunya kita masih lanjutkan di bab 5, yaitu adalah harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, yang dimana kompetensi dasarnya 3.5 atau pengetahuan itu adalah menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau sarah, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di keterampilan kalian menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengetahuan dengan keterampilan ini pada dasarnya kalian sudah melaksanakan, yaitu adalah dengan mengerjakan LKPD-nya. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu adalah peserta didik dapat menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan bertanggung jawab. Tentunya di pertemuan pertama ini kita sudah laksanakan. Kemudian untuk tujuan kedua yaitu peserta didik menguraikan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, ini yang akan kita fokuskan hari ini, yaitu adalah tujuan yang ketiga. Tentunya untuk pembelajaran hari ini kita akan jadi saya akan sampaikan materi. Saya akan sampaikan materi untuk teori dari pencapaian tujuan yang ketiga, dan nantinya akan dilanjut dengan latihan soal.
latihan soalnya nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di bukunya tentunya. Nah, mungkin saya kembali tampilkan. Mungkin kalian sudah kenal ini, apalagi kalian sekolah di sekolah Muhammadiyah, dan ini beliau merupakan pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Dia mengatakan bahwa tolong menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. Nah, di sini bisa kita ambil dan dikaitkan dengan materi kita untuk hari ini, yang dimana tentunya bagaimana pemecahan masalah itu. Nah, jadi salah satu pemecahan masalah tentunya adalah tolong menolong. Sebenarnya salah satu juga pendiri negara kita, yaitu Insinyur Soekarno, juga mengatakan bahwa, atau dia menyampaikan kesimpulan daripada Pancasila itu atau 5 sila itu menjadi eka sila, yaitu adalah gotong royong. Nah, tentunya nilai gotong royong di dalamnya pasti ada tolong menolong. Nah, Kiai Ahmad Dahlan di sini menegaskan, karena beliau merupakan salah satu tokoh agama tentunya, tentunya juga pejuang, bahwa mengatakan tolong menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. Jadi intinya ya, Islam dalam beraksi sebenarnya adalah tolong menolong, intinya di situ. Nah, tujuan pembelajaran kita sebenarnya saya sudah sampaikan tadi, bahwa peserta didik dapat menguraikan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, sudah disampaikan tadi, tentu kalian lihat fotonya, salah satunya adalah tolong menolong. Nah, selanjutnya ini yang materi kita tentunya dari minggu lalu juga saya sudah sampaikan, yang dimana di materi pokoknya itu adalah harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Di poin A itu sudah kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, yang terdiri dari keberagaman kesetaraan, keberagaman dalam gender, keberagaman dalam ekonomi, keberagaman dalam sosial budaya. Untuk bagian B juga kita bahas di minggu lalu, yaitu permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia secara sosial, konflik bernuansa sara, primordialisme dan etnosentrisme. Kemudian tentunya di poin C juga kita sudah belajar minggu lalu, akibat yang ditimbulkan oleh terjadi masalah dalam masyarakat. Yang pertama adalah yang dibahas itu adalah penyebab konflik dalam masyarakat. Kedua, akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik. Nah, kemudian yang kita bahas untuk hari ini itu adalah bagian D, itu adalah upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah upaya dalam pendekatan kearifan lokal dan nasional. Jadi ada dua pendekatan di sini, itu pendekatan kearifan lokal dan nasional. Kemudian yang kedua yaitu adalah upaya dengan mengembangkan toleransi. Jadi upaya dengan mengembangkan toleransi. Kemudian ini yang ketiga, itu adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam masalah keberagaman. Sebenarnya di sini masyarakat itu sebenarnya dibagi dua, individu dengan kelompok di situ. Nah, selanjutnya kita masuk di materinya. Saya ingin tanya dulu sebelum kita lanjut. Ada yang pernah lihat kegiatan ini? Misalnya ada yang pernah lihat atau ada yang tahu kegiatan ini, kira-kira ini kegiatannya merupakan kegiatan apa? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan di kolom chat. Nah, di sini juga telah bergabung Ibnu Nurul Mafira. Nah, bagaimana, ada yang kira-kira yang tahu kegiatan ini apa yang dilakukan?
Ini semuanya Bugis Makassar ini, khususnya suku Bugis Makassar, yang tentunya ini sangat familiar lah. Ada yang bisa memberikan? Pindah rumah, oke. Siapa? Nur Faisa, pindah rumah. Ada lagi? Oke, jadi ini adalah merupakan kegiatan pindah rumah atau bahasa Inggrisnya itu adalah mempeletek bola. Jadi ada mempeletek bola atau memindahkan rumah. Pertanyaan kemudian adalah kira-kira nilai-nilai apa yang bisa diambil dari kegiatan ini. Jadi kira-kira nilai-nilai apa yang bisa diambil dari kegiatan ini. Mungkin bisa memberikan tanggapan lagi di kolom chat. Ya, Silda juga mengatakan alih bola. Ya, Fatima juga bilang pindah rumah. Bagaimana kira-kira nilai-nilai apa yang bisa diambil dari kegiatan ini? Oke, Faisa mengatakan ya, kerjasama. Oke, 1. Ada kerjasama. Apa lagi? Selain kerjasama? Oke, gotong royong. Asifa. Oke, Noval, sangat bergabung. Oke, masih ada yang bisa? Yang bisa memberikan komentar? Oke, sudah ada dua tadi, itu kerjasama dan gotong royong. Tentunya juga di sini ada kebersamaan, silaturahmi dan sebagainya. Nah, akan tetapi kegiatan ini itu khususnya di perkotaan tentunya agak sudah jarang dilihat. Karena kenapa? Rumah orang di perkotaan itu adalah rata-rata ya bukan rumah panggung, tapi rumah bisa dibilang adalah rumah yang dari beton atau batu bata. Nah, tentunya itu agak susah untuk dikasih pindah. Nah, ini di sini adalah upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Nah, tentunya dari foto ini itu merupakan salah satu sebenarnya kearifan lokal yang seharusnya itu harus dipertahankan karena banyak nilai-nilai kebersamaan yang ada di situ. Nah, yang pertama upaya dengan pendekatan kearifan lokal dan nasional. Yang kita akan bahas yaitu adalah menggunakan kearifan lokal. Tentunya ya salah satu contohnya yang di foto tersebut. Nah, kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka. Menjadi pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskannya dari generasi ke generasi. Nah, jadi intinya di sini adalah bahwa kearifan lokal itu awalnya mulai dari pengetahuan masyarakat tentunya yang ada di sekitar situ, yang dimana ya ingin mempertahankan lingkungan. Nah, dari pengetahuan itu yang diturunkan dalam aksi tentunya atau aktivitas. Nah, itu yang menjadi sebuah budaya karena dilakukan berulang-ulang. Nah, itulah menjadi budaya. Nah, sehingga karena budaya itu dianggap baik, nah maka itulah yang harus dipertahankan oleh generasi ke generasi, dan itulah dan itu bisa dianggap sebagai kearifan lokal. Contohnya misalnya ya ini tadi mempelitik bola atau memindahkan rumah, dan dimana pastinya banyak nilai-nilai yang ada di situ. Kerjasama, gotong royong, kebersamaan,
tentunya toleransi juga ada di situ dan sebagainya. Kemudian ini juga budaya tabe, permisi atau sopan santun. Nah, ini juga salah satu kearifan lokal yang tentunya bisa dikatakan sampai hari ini ya masih ada, tapi kebanyakan mungkin yang seumuran kalian juga, khususnya di SMP tentunya, ketika misalnya sudah terkena dengan budaya globalisasi, budaya luar, tentunya ini budaya tabe itu agak mulai bergeser, yaitu adalah bagaimana menghormati yang lebih tua, kemudian bagaimana misalnya berjalan di depan orang tua misalnya, kemudian bagaimana berbicara dengan orang tua. Seharusnya kan kita berbicara dengan orang tua ya dari nada suaranya saja ya harusnya nada suara kita itu harusnya lebih rendah daripada suara dari orang tua. Kemudian kata-katanya juga biasa memberikan kata-kata kasar dan sebagainya. Nah, tapi untuk pada dasarnya khusus untuk siswa SMP Unismu tentunya itu kita pelajari di sekolah. Dan tentunya juga saya sangat yakin bahwa siswa SMP Unismu ya budaya Mapatabe itu ya itu masih melekat erat lah. Nah, jadi ini ada dua contohnya, yaitu adalah khususnya kearifan lokal, mempelajari bola, budaya tabe dan sebagainya. Ya mungkin juga bisa kalian lihat di daerah-daerah adat, misalnya di Bulukumba sana, yang dimana di Kajang, daerah Kajang ada dibilang matua yang dimana petua-petuanya itu harus diikuti. Nah, hal yang demikian tentunya kearifan lokal juga itu salah satunya adalah hukum adat di situ. Nah, selanjutnya ini bagian B. Yang bagian B itu adalah menggunakan kearifan nasional. Nah, tentunya kearifan nasional ini di sini salah satu contohnya yaitu adalah toleransi. Karena kenapa? Para pendiri bangsa kita atau khususnya bangsa kita itu pada dasarnya yang sudah mengerti tentang perbedaan. Maka dari itu yang harus kita lakukan yaitu adalah memelihara toleransi itu. Karena kenapa? Kapan toleransi itu tidak ada ya pada dasarnya ya perpecahan itu pasti akan ada. Karena kita itu pada dasarnya berbeda. Nah, kearifan nasional adalah, bisa lihat di sini, kearifan nasional adalah identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Atau intinya di sini adalah menyaring. Jadi menyaring budaya asing yang masuk. Dan menyaringnya itu adalah harus disesuaikan dengan identitas dan kepribadian kita. Identitas dan kepribadian kita itu bisa dilihat dari Pancasila, yaitu adalah kelima nilai dasarnya, itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, seharusnya budaya-budaya asing itu bisa disaring melalui ya Pancasila atau identitas kita atau ideologi kita. Nah, dan contohnya yaitu adalah yang pertama perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Dan yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Tentunya ini sudah kita bahas tentang SARA. Kemudian 3, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Yang bagaimana kita kehidupan sosial budaya kita itu sangat kaya, bahasanya saja beragam, kan begitu. Nah, selanjutnya upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat di poin kedua, yaitu upaya dengan mengembangkan toleransi. Nah,
Di pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang toleransi. Tentunya di pembahasan ini ya kita akan mendalami tentang itu. Nah, kalian bisa lihat gambarnya saat di sini adalah mari saling menghormati dengan menghargai. Jadi di sini ya kebanyakan sih gambar-gambar saya itu mengambil simbol-simbol agama tentunya. Karena kenapa? Agama saja yang diakui di Indonesia itu ada 6, maka pada dasarnya ini mungkin bisa dikatakan contoh yang paling sedikit lah, karena kalau kita bahas suku, kemudian bahas ras dan sebagainya, ya itu agak tentunya agak meluas. Nah, tentunya di agama sendiri ya harusnya kita saling berpegangan tangan, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itu semuanya kata kunci juga dari toleransi. Nah, di sini tentunya dalam mengembangkan toleransi, yang pertama yaitu adalah ya kenali diri sendiri dulu. Jadi kita mengenali diri kita bahwa ya kita ini siapa. Tentunya kita ini berbeda dengan orang lain. Pemikiran kita berbeda dengan orang lain. Jadi jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena orang lain juga punya kehendak. Kemudian pahami perbedaan. Ya, di sini ya kita harus memahami perbedaan kita. Karena kenapa? Selera kita ya masing-masing beda. Baik itu selera pakaian, selera makan, dan mungkin juga selera dalam hal pengetahuan. Misalnya ada yang suka politik, ada yang suka sosial dan sebagainya. Nah, tentunya di situ kita harus memahami. Kemudian yang ketiga atau bagian C di sini adalah jalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Jadi itu sangat dianjurkan bahwa kita harus menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda, walaupun kita berbeda suku, agama, ras dan antar golongan, ya tentunya kita harus saling bersahabat. Kemudian berpikir secara bijaksana. Ya, maksudnya berpikir secara bijaksana bahwa kita itu berpikir menempatkan sesuatu itu pada tempatnya lah. Bahwa ketika misalnya ketika misalnya kita berada di dalam lingkungan yang dimana kita berada di lingkungan yang dimana orangnya tersebut atau masyarakatnya tersebut sangat sangat mengedepankan hukum adat yang ada di situ, ya tentunya kita harus beradaptasi dengan itu. Nah, hal yang demikian tentunya ya kita harus berpikir bijaksana bahwa selera orang itu berbeda dengan selera kita. Jangan memaksakan selera kita, atau pemahaman kita ya jangan dipaksakan. Kemudian posisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda. Jadi kita memposisikan diri bahwa ya bagaimana kalau misalnya kita di posisi orang itu, nah, kan begitu. Nah, jadi hal yang demikian tentunya itu akan memberikan perasaan ke kita bahwa jangan meremehkan orang lain, intinya di situ. Nah, kemudian ini traveling untuk membuka pikiran, tentunya ya pergi jalan-jalan untuk melihat situasi. Jangan hanya di daerah saja, di daerah kita saja, tapi ya bisa jalan-jalan ke daerah yang lain untuk melihat sosial budayanya, sisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, hal yang demikian tentunya itu akan membuka pikiran kita. Bahwa ternyata ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya dalam mengembangkan toleransi. Nah, selanjutnya upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Dan di sini kita masuk di poin ketiga, adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam masalah keberagaman. Di sini kalian bisa lihat gambarnya, tentunya ya bagaimana pemerintah kita yang sekarang itu dipimpin oleh Jokowi Ma'ruf, Jokowi sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, dan tentunya dibantu oleh para menteri-menterinya. Nah, tentunya hal yang demikian merupakan
merupakan salah satu bentuk bagaimana perhatian pemerintah, yaitu mungkin ya salah satunya memperhatikan kesejahteraan kita, memperhatikan kesejahteraan kita dengan membuat aturan misalnya dan sebagainya. Nah, itu merupakan peran pemerintah. Nah, untuk lebih mendetailnya bisa kalian lihat di sini di slide-nya peran pemerintah. Yang pertama sebagai penggerak, ya tentunya sebagai penggerak karena pemerintah ini ya memiliki kekuasaan. Tapi intinya kekuasaan di sini adalah kekuasaan yang tidak otoriter, yaitu kekuasaan yang demokratis. Kemudian mengambil inisiatif. Nah, karena pemerintah pada dasarnya tahu apa masalah dari masyarakat itu, ya tentunya pemerintah harus mengambil inisiatif untuk membantu masyarakat yang ada, untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian juga sebagai jembatan ke dunia internasional. Nah, peran pemerintah sebagai jembatan ke dunia internasional tentunya antara negara kita dengan negara lain tentunya pastinya berbeda, apalagi tentang budayanya, bahasanya dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran pemerintah bagaimana bisa memberikan kita pendidikan tentang dunia internasional. Intinya di situ. Kemudian keempat, itu sumber modal. Nah, sumber modal di sini adalah pemerintah merupakan pengelola uang negara atau pajak yang kita bayarkan, atau pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, itulah yang dikelola oleh pemerintah untuk bagaimana menjalankan roda-roda pemerintahan. Kemudian kelima, menyusun perundang-undangan. Nah, ini yang paling penting juga adalah bahwa yaitu adalah menyusun perundang-undangan. Karena kenapa? Kapan tidak ada aturan, tentunya ya orang akan melakukan sesuatu itu sebebas-bebasnya. Karena kenapa? Ya tidak ada aturan yang mengatur. Jadi maka dari itu peran pemerintah di sini dalam menyusun perundang-undangan itu sangat penting. Karena di situ ada batasan. Nah, di situ bisa dilihat mana hak dan mana kewajiban. Kemudian, melakukan pendataan. Nah, karena di sini pemerintah yang poin kedua tadi mengambil inisiatif, ya tentunya pemerintah juga ya harus melakukan pendataan untuk lebih mendetail mengetahui masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, membentuk kelembagaan. Nah, membentuk kelembagaan di sini yaitu adalah misalnya ya salah satunya memberikan izin kepada lembaga swadaya masyarakat, baik itu bergerak di bidang pendidikan, di bidang ekonomi ataupun di bidang politik. Karena kenapa? Itu pada dasarnya bisa menjadi bisa menjadi solusi dalam sebuah permasalahan. Ketika misalnya ada lembaga, ketika misalnya ada masalah pendidikan, ya lembaga pendidikan yang menyelesaikan. Intinya di situ. Nah, kemudian 8, mengadakan pentas seni secara rutin. Nah, ini juga paling penting karena masyarakat pada dasarnya ya butuh hiburan. Jadi butuh hiburan. Nah, maka dari itu ya pemerintah juga ya harus mengadakan sebuah pentas seni atau bagaimanalah caranya untuk bisa menghibur masyarakat tentunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memaksimalkan penggunaan fasilitas umum. Jadi pemerintah ya harus memaksimalkan fasilitas umum yang ada. Karena kenapa? Kapan tidak dimaksimalkan, maka pada dasarnya ya di situ bisa saja ada konflik atau ada masalah. Nah, itu adalah peran dari pemerintah dalam menghadapi masalah keberagaman. Nah, kemudian selanjutnya upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Nah, di poin ketiga di sini adalah peran pemerintah dalam masalah keberagaman, yaitu adalah di poin tentunya di pembagian kedua itu adalah peran masyarakat.
Nah, peran masyarakat di sini salah satunya adalah saling menghargai, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, saling menjalin kebersamaan, meningkatkan toleransi antar sesama, dan lain sebagainya. Nah, hal yang demikian tentunya merupakan ya peran-peran sederhana dari masyarakat, tapi itu sangat membantu dalam masalah keberagaman. Karena ya kita sadar memang pada dasarnya kita ini beragam, intinya di situ. Nah, jadi itu tadi materinya dari poin D tentang upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Tentunya ya ada peran pemerintah, ada peran masyarakat, ada peran kelompok dalam hal menyelesaikan keberagaman yang ada. Maka dari itu, adapun yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan, tentunya kalian juga memiliki kesimpulan masing-masing, karena ya pada dasarnya kan kita berbeda pemikiran, apalagi berbeda juga mungkin sumber materi yang kalian dapat, walaupun kita memiliki sumber materi yang pokok, yaitu adalah di buku paketnya. Nah, adapun untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini adalah upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi dan gender pada masyarakat Indonesia harus melibatkan semua pihak, baik secara individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik. Kelompok masyarakat perlu turut bekerja sama serta berpartisipasi mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah melalui berbagai programnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan salah satunya yaitu adalah adanya BPJS, khususnya kesehatan, yang dimana di sini sangat membantu masyarakat dalam hal kesehatan. Nah, jadi saya kira cukup hari ini untuk materinya. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu adalah kita akan ulangan harian, tentunya kembali di Nuadu ya di minggu depan, dan yang kalian pelajari ya tentunya adalah bab 5. Nah, untuk hari ini karena masih ada waktu sebenarnya, silakan kalian kerjakan. Ini masalah LKPD juga. Nah, silakan kalian kerjakan. Jadi di sini perhatikan buku paketnya bab 5 tentang materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk ya tentunya untuk referensi pokok, referensi tambahan bisa kalian cari di internet atau di buku lainnya. Nah, yang kedua di situ peserta didik mengerjakan penilaian 5 pada halaman penilaian harian 5 pada halaman 138, 140 di soal pilihan ganda. Jadi di soal pilihan ganda itu kalian kerjakan untuk saat ini kalian kerjakan di buku paketnya. Silakan kalian mau silang atau mau kalian lingkari, ya terserah kalian. Nah, kemudian nantinya jadi untuk LKPD minggu ini nanti kalian akan jawaban itu kalian pindahkan ke lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, atau kalian pindahkan di LKPD-nya. Saya sudah menyiapkan formatnya di situ. Kalian tinggal tulis jawabannya saja. Jadi jawaban kemudian langsung keterangan. Misalnya di nomor 1 misalnya jawabannya A. Nah, apa keterangannya di situ? Misalnya A Pancasila, kan begitu. Nah, jadi intinya adalah kalian tulis jawabannya apa, kemudian keterangannya apa.
Nah, selain daripada pilihan ganda, tentunya ada juga esai yang kalian kerjakan, tapi bukan dari bukan dari buku paketnya. Nah, untuk pilihan gandanya, untuk esainya, sekalian lihat di sini, dan itu pun saya sudah tulis di LKPD-nya. Yang pertama itu adalah tuliskan dan jelaskan makna harmoni dalam keberagaman dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian soal kedua, tuliskan dan jelaskan minimal 2 permasalahan dan akibat masyarakat Indonesia. Nah, ini ada 3 pertanyaan esai yang kalian jawab. Nah, mungkin sekali lagi bahwa pertemuan minggu depan kita akan ulangan harian, tentunya di Nuadu lagi. Dan nanti juga di LKPD-nya akan ada esainya. Jadi ada nanti 2 soal yang kalian kerja, itu pilihan ganda dengan esai. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tentunya bisa chat ke saya langsung, karena saya masih aktif di grupnya masing-masing yang semester lalu. Kalian bisa chat langsung. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya terlambat direspon. Mungkin karena ada kegiatan atau mungkin belum dilihat. Oh ya, ini juga jangan lupa, silakan kalian isi absen yang dibagikan. Tentunya bukan hanya saya, tapi juga guru yang lain, agar supaya ya kehadiran kalian bisa dilihat juga di situ. Karena selain kalian live di sini, kalian juga harus mengisi link absen yang dibagikan mungkin oleh wali kelasnya atau oleh operator. Oke, jadi saya kira itu cukup untuk hari ini. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.